sebagian daripada kesunahan dari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membahas tentang sunnah, bahwa sunnah ini ada dua pengertian ya. Ada yang disebut dengan sunnah, ada pula yang disebut dengan hadis. Sunnah dan hadis itu sama-sama ya, sama pengertian, sama esensinya, bahwa sunnah maupun hadis itu berasal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn. Sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu dari perkataan ataukah dari perbuatan maupun takririyah. Takririyah itu belum diucapkan oleh Rasul atau belum diajarkan oleh Rasul, tapi Rasulullah merestui ucapan ataupun perbuatan tersebut. Seperti halnya kepada Sayyid Bilal, ketika Sayyidina Bilal menyatakan permohonan untuk diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ausani, nasihatilah aku ya Rasul, sehingga aku selamanya bisa untuk melaksanakan semua dari nasihatmu." Kemudian Rasul menjawab, "Alaika bimudawamatil wudu." Wajib atas engkau wahai Bilal untuk bisa melaksanakan dawam wudu. Bukan berarti dawam wudu itu harus ditahan-tahan ketika batal, tidak. Itu mah alamiah saja ya. Ketika batal ya batal, tapi setiap batal wudu lagi, batal wudu lagi, begitu seterusnya ya. Baik hadas kecil maupun hadas besar, kalau kata orang Sunda mah ngaguluyur gitu ya, ngaguluyur secara alamiah saja. Namun diupayakan, karena engkau sudah minta nasihat kepadaku kata Rasul, ya sudah, untuk amalan engkau wahai Bilal cukup dengan mudawamah wudu saja. Subhanallah ya. Ketika sahabat Bilal dirasa bahwa inilah salah satu sunnah yang beliau bisa melaksanakan secara ikhlas dan istiqomah, menjadi amalan yang unggulan dan andalan. Sampai-sampai Rasul menyatakan, sahabat Bilal itu, aku heran katanya. Kenapa? Karena di surga aku mendengar suara terumpahnya Rasul, suara terumpahnya sahabat Bilal. Luar biasa itu. Sahabat Bilal merasa bangga dan bahagia bisa menjaga amanah dari Rasul untuk menjaga wudhu. Saking gembiranya sahabat Bilal itu sampai beliau melaksanakan syukrul wudhu. Ini syukrul wudhu ya. Salat sunnah syukrul wudhu. Salat sunnah untuk mensyukuri akan pelaksanaan wudhu secara istiqomah, secara ikhlas dan istiqomah. Bagaimana pelaksanaannya? Setelah wudhu dalam keadaan basah, tidak dikeringkan dengan handuk, langsung sholat gitu ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika tetesan air wudhu belum sampai kering, maka sebanyak itulah hitungan malaikat yang Allah ciptakan untuk menuliskan amalan seseorang yang sholat ketika masih bercucuran air wudhunya gitu ya. Mohon maaf, tapi ini belum pernah saya bisa laksanakan ini. Ketika saya mencoba, rasanya kurang afdol aja kalau seandainya tidak dikeringkan. Itu karena faktor kebiasaan aja, itu faktor kebiasaan. Bagaimana dengan syukrul wudhunya? Sah-sah saja melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu dengan keadaan sudah kering airnya gitu ya, tanpa bercucuran. Apalagi kalau di rumah gitu ya, di rumah mah ya diomelin sama istri lah. Ya, kalau istri mah harus serba perfect ya.
keluar dari kamar mandi harus langsung kering segala macam ya. Tidak bisa ya. Segala sesuatu juga harus dikompromikan ya. Sekalipun itu sunnah. Tapi sunnah kalau seandainya membawa madarat secara keluarga ya tidak bisa untuk dilaksanakan, karena menjaga keutuhan itu wajib. Laksanakan dulu keutuhan gitu ya. Laksanakan dulu wajib itu. Yang kedua, sunnah itu ada sunnah secara fikih, ada sunnah secara ilmu hadis. Kalau ilmu hadis ma usnida 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ucapan, perbuatan maupun takrir ya. Kalau secara fikih lain pengertian walaupun sama istilahnya. Kalau fikih ma yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Itu simpel itu ya. Sesuatu yang mendapatkan pahala bagi orang yang bisa melaksanakannya, tapi tidak mengapa atau tidak berdosa bagi yang tidak mengerjakannya. Seperti tadi sunnah ya, sunnah untuk melaksanakan syukrul wudu dalam keadaan basah, belum dikeringkan gitu ya. Tapi kalau seandainya belum memungkinkan atau tidak bisa dilaksanakan, maka ya tidak masalah. Kalaupun toh tidak bisa dilaksanakan, tapi jangan sampai menyepelekan sunnah. Sunnah ini katanya itu wajib ya. Tidak seperti itu ya. Sunnah itu justru untuk melengkapi kefarduan. Barangkali ada sesuatu yang kurang sempurna di dalam kefarduannya, dilengkapi dengan sunnah, maka itu lebih afdol. Bahkan subhanallah ya, kalau kita menelaah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa ketika kita melaksanakan sunnah itu subhanallah efeknya luar biasa. Seperti halnya Nabi Adam alaihi salam, ketika lama sekali Allah belum berkenan untuk menerima taubatnya, yang diriwayatkan sampai 200 tahun. Kalau saya udah pegal duluan itu. Jangankan 200 tahun, 1 tahun belum diijabah, biasanya berhenti doanya saya ya. Padahal bisa jadi Allah bukan tidak mengijabah doa, tapi dialihkan doanya. Yang tadinya minta misal gitu ya, ya Allah berilah aku kesehatan ya Allah, tapi ternyata sakit mulu. Ternyata sama Allah bukan kesehatan yang Allah berikan, tapi keselamatan. Sehat dengan selamat beda ya. Kalau sehat ya dalam keadaan fisik sehat seperti sekarang ini. Kalau keselamatan bisa jadi yang tadinya di dalam takdir Allah kita celaka, mengalami kecelakaan entah di lalu lintas, apa di rumah atau di jalan dan lain sebagainya. Karena doa kita minta kesehatan, sama Allah diberikan keselamatan, tapi kesehatan ya kadang sakit ya wajarlah manusia. Kalau tidak merasa sakit atau sama dengan Fir'aun ya, justru karena dia lama sekian puluh tahun tidak merasakan sakit, dia seolah-olah saya mungkin Tuhan ini, tidak pernah merasa sakit katanya. Nah, justru dengan sakit itu alhamdulillah kita artinya disayang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan itu sebagai kafaratul dzunub, kafarat bagi dosa yang mungkin ada dalam diri kita tapi belum sempat kita taubati. Maka alhamdulillah, pokoknya serba husnuzon aja sama Allah ya. Apapun yang terjadi, maka likulli halin wa ni'matin, apa lanjutannya? Istilah titik-titik di bawah ini. Likulli halin wa ni'matin, alhamdulillah. Setiap keadaan, setiap kenikmatan, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin.
Sebenarnya itu diamalkan tiap pada salat ya. Alhamdulillahi likulli halin wa ni'matin. Setelah itu, setelah alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, mungkin karena lupa ya. Karena lupa jadi kesilap. Nah, dari sunnah secara fikih ini melahirkan makna yang lain. Pertama, di dalam maqasidus syariah, mohon maaf, di dalam hukum Islam itu ada 5, yaitu mubah, haram, sunnah, wajib, dan jaiz, gitu ya. Kalau seandainya mubah itu adalah ma la yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, sesuatu yang tidak diberikan pahala bagi yang melaksanakannya dan tidak pula diberikan dosa atau azab bagi yang melakukannya atau meninggalkannya. Sama-sama tidak berpahala, sama-sama tidak berdosa. Seperti mana contohnya? Mubah itu hal yang dibolehkan, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, karena itu adalah a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang secara umum ini sah-sah saja orang melaksanakan, mau tidur mau enggak biasa-biasa aja. Tapi kalau tidak tidur mengakibatkan kesehatan terganggu, nah itu jadi madorot, maka harus tidur. Tapi berbeda ada orang yang subhanallah ya, Allah berikan kelebihan tidak tidur-tidur. Seperti mohon maaf ya, guru saya suatu saat diberikan ridho Allah oleh ayahandanya, tidak tidur selama 3 tahun. Ya memang tidak tidur ya. Jangankan beliau, muridnya beliau yaitu Datuk Kiai Haji Tuan Guru, kalau di Malaysia ya, Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki, itu disuruh tidur hanya dengan perkataan, Zuki, kamu jangan tidur ya. Oh iya Pak, iya. Hanya dengan perkataan seperti itu aja, saya selama 7 bulan tidak pernah ngantuk sama sekali, katanya. Allahu Akbar. Cuma ketika dirasa udah selesai, dipanggillah Tuan Guru Zuki. Zuki sini, katanya, ke madrasah. Datanglah Kiai Zuki ke madrasah. Madrasah itu sebutan untuk rumah, karena dulunya sering dipakai untuk taklim ya. Karena kebiasaan nyebut madrasah, maka ya jadilah rumah yang disebut madrasah. Ketika sudah sampai waktunya untuk menyelesaikan riyadhahnya, maka Kiai Zuki diberi isyarat oleh pangersa dengan menyiramkan ceret yang berisi air panas sambil bercanda. Geningan ada Zuki di situ ya. Oh ya sudah katanya. Tapi heran nih, Kiai Zuki tidak merasa panas sama sekali, cuma kaget aja gitu. Air panas segitunya, kaget aja, tidak sampai melepuh. Nah, ada seorang padri, katanya. Padri itu dari agama Hindu yang datang ke madrasah dengan menyatakan, bah, katanya, saya mah sudah 2 tahun tidak tidur, katanya. Nah, emang kenapa, katanya? Ya untuk meningkatkan spiritualitas saya, katanya. Tapi padahal itu orang Hindu. Lalu pangersa dengan hanya mengajak makan, ayo makan bersama, katanya. Lalu setelah makan tiba-tiba ngantuk aja gitu kan. Mungkin yang tadinya mau menyombongkan di hadapan ulama Islam bahwa nih kami orang Hindu jago nih, tidak tidur sama sekali. Tapi dengan izin Allah hanya diajak makan, akhirnya tidur juga. Bukan nama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu maha tinggi dan tidak ada sesuatu yang melebihi Islam itu sendiri. Masya Allah ya. Bersyukur kita kehadirat Allah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW dan sebagai hambanya Allah. Alhamdulillah.
lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sunnah ya. Inna minas sunnati, sesungguhnya dari sebagian kesunnahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayakhruja, bahwasannya keluar bahwasannya keluar ar-rajulu, seseorang. Ini seseorang tuh asli katanya ar-rajulu itu laki-laki, tapi di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis sering menggunakan kata yang konotasinya adalah muzakkar. Namun sesungguhnya kalimat muzakkar ini sebagai perwakilan dari al-mar'u atau seseorang. Jadi jangan diartikan ayakhruja ar-rajulu bahwasannya harus keluar seorang lelaki. Bukan ya. Masa kalau tamunya laki-laki, tamunya perempuan harus keluar laki-lakinya punya gitu ya. Tapi enggak, ini mah kalau tamunya perempuan berarti ibunya atau putrinya yang mengantarkan tamunya. Kemudian kalau seandainya tamunya kepada kita laki-laki, ya kita sendiri yang harus melaksanakan ini ya, dalam artian bahwa ar-rajulu ini adalah seseorang. Ayakhrujar rajulu, bahwasannya harus keluar seseorang, ma'adhaifihi, beserta tamunya orang tersebut, sampai mana? Ila babiddar, sampai pintu gerbang. Subhanallah ya, Rasulullah sampai sedemikian rupa mencontohkan tata krama, adab-adab seseorang ketika menerima atau melepas tamu. Allahu Akbar ya. Luar biasanya Islam sampai hal sekecil ini diperhatikan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan seseorang dengan Rasulullah itu, Rasul tidak pernah bersikap bossy, tapi selalu bersikap sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan memerintahkan, tapi mencontohkan. Tidak pernah Rasulullah memerintahkan, tidak. Dengan menyatakan bahwa ana awwalu wajibin bima amartukum bih. Saya, kata Rasulullah, adalah orang pertama yang wajib aku laksanakan terhadap apa-apa yang aku perintahkan kepadamu wahai para sahabat. Subhanallah ya. Jauh sebelum Rasul menyampaikan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat tentang apa itu, Pak? Ayat tentang tahajud, betul ya. Fatahajjad, maka bertahajudlah engkau sekalian, nafilatallak, sebagai tambahan untuk pelaksanaan salat sunnah. Sebelum Rasul menyampaikan ayat itu, jauh dari itu kaki Rasul sudah bengkak duluan. Karena apa? Sudah melaksanakan qiyamul lail. Bahkan bukan sudah melaksanakan, sudah menjadi rutinitas. Bagaimana pelaksanaan qiyamul lailnya Rasul? Bukan seperti ketika Rasulullah memimpin jamaah. Kalau memimpin jamaah, Rasul memilih surat-surat yang pendek. Kenapa? Biar tidak membuat resah jamaahnya. Tapi kalau Rasulullah sedang sendirian, jangan ditanya. Suatu saat pernah Sayyidina Ibnu Abbas ingin mengetahui qiyamul lailnya Rasul. Tapi yang namanya Rasul, bukan terlalu jauh lah untuk mencontoh ya, terlalu jauh. Jangankan kita, sahabat saja yang demikian alim, demikian amil, demikian rasih, kalau disuruh untuk mencontoh Rasul, seperti halnya Sayyidina Abbas, rasa-rasanya menurut pengamatan saya yang picik ini, kayaknya sahabat belum sanggup. Kenapa? Suatu saat Sayyidina Ibnu Abbas ingin bertabaruk dengan mengikuti amalihnya Rasul, maka berjamaahlah beliau dengan Rasul.
Rasul bukan berarti wah ada orang lain nih, ya udah saya lamain, tidak, karena emang itu sudah kebiasaan aja. Kata orang Sunda ya itu ngaguluyur teh, berjalan alamiah saja. Namanya sholat sunnah, tidak ada kewajiban untuk memperhatikan orang lain, nama juga sendirian gitu ya. Apa yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah? Rasul bukannya membaca kulhu kayak saya langganan atau itu mah ya kulhu. Rasul membaca surah Al-Baqarah yang banyaknya 286. 286 surat Al-Baqarah itu 3 juz 2 lembar. 3 juz 2 lembar. 3 juz 4 lembar malah. Mohon maaf, 3 juz 4 lembar gitu ya. Kemudian ketika sudah selesai surah Al-Baqarah, kirain mau langsung ruku, ternyata membaca surah Ali Imran sebanyak 200 ayat. Lalu setelah membaca 200 ayat, kirain mau Allahu Akbar, langsung ruku, ternyata membaca surah An-Nisa sebanyak 176 ayat. Lalu setelah selesai surat An-Nisa, kirain mau ruku, ternyata dilanjutkan dengan surah Al-Maidah yang banyaknya 120 ayat. Berarti 872 ayat. Ya, mohon maaf, 782 ayat. 782 ayat itu bukan seperti bacaan saya yang tiba baradog barijeng tepugu bacaan nanya Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar selesai. Tapi Rasulullah tartilnya luar biasa, makhrajnya, sifatul huruf, makna huruf, bahkan setiap hurufnya itu ditadaburi dengan sangat berarti, dengan hubungan sebagai ma'bud, hubungan antara khalik dengan makhluk. Maka bisa jadi ketika Rasulullah SAW membaca, jangankan surat ya, Bismillah saja karena ada lafaz Allah ya, bisa jadi Rasulullah bercucuran air mata, keringat keluar dalam, keringat dingin yang subhanallah bagi kita mah biasa-biasa, bagi saya mah biasa-biasa aja lafaz bismillah, tapi bagi Rasulullah subhanallah ya, bisa-bisa kadang-kadang Rasul ba'da isya sampai menjelang subuh baru selesai itu ya. Maka ya wajar saja kalau kaki Rasulullah bengkak. Bagi kita subhanallah, bengkak paling ke tempat pintu baru bengkak gitu ya. Nah, Rasulullah biasa-biasa saja. Ketika ada sahabat atau tidak ada sahabat, biasa-biasa aja melaksanakan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah, bebas aja gitu ya. Nah, tapi ketika berjamaah, Rasulullah sangat memperhatikan jamaahnya. Sahabat Ibnu Abbas tidak datang lagi malam berikutnya. Itu karena tidak sanggupnya melaksanakan, ingin mencontoh perilaku Rasul yang dalam satu sisi saja melaksanakan sholat qiyamul lail itu subhanallah di luar jangkauan manusia-manusia biasa, padahal para sahabat itu adalah golongan orang-orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyampaikan ayat kepada para sahabat, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Surat ayat tentang apa itu? Ayat tentang sedekah. Sebelum Rasulullah menyampaikan ayat tentang sedekah tersebut, subhanallah, harta Rasul sampai habis, ludes. Bahkan seringkali para sahabat mendengar perutnya diikat dengan kerikil karena saking menahan laparnya.
Allahu Akbar. Padahal harta kekayaan Rasul ketika nikah saja dengan Siti Khadijah, beliau menyerahkan uang mahar itu sebanyak 40 unta ditambah 12 ukoyah emas. Ukoyah emas itu setara dengan luar biasa banyaknya lah gitu ya. Dilihat dari apa namanya? Dilihat satu ukoyah itu sama dengan apa namanya? 3/4 kilogram. Berarti banyaknya luar biasa gitu ya. 3/4 apanya? 1/3, 2/3 ya. 3/4 seperempat gitulah, seperempat gitu ya. Berarti 12 ukoyah sama dengan 2,5 kilogram emas ditambah dengan unta sebanyak 40 ekor unta. Saya dulu sering menyebutkan satu unta itu 50 juta. Ternyata nakobnya itu apa? Unta betina. Kalau hitungan sekarang gitu ya, yang ada di medsos itu. Hitungan sekarang apa 50 juta, katanya 50 juta itu terlalu minim katanya. Satu nakobnya itu sama dengan setara dengan 300 ribu real. 300 ribu real kalau dikuruskan dengan sekarang 4, sekian rupiah itu sama dengan 1,2 miliar. Allahu Akbar gitu ya. Saya hitung-hitungannya yang mudah aja. Satu ekor unta sama dengan 50 juta paling murahnya gitu ya. Mungkin unta yang kurus sekali gitu ya. Dengan hitungan yang mudah itu saja, satu unta 50 juta, satu unta 50 juta sama dengan 2 miliar, ditambah dengan emas 2,5 kilogram. Kemudian resepsi yang lainnya, undangan makan dan lain sebagainya, bisa habis 3,5 atau ya kalau dibulatkan menjadi 4 miliar lah. Kalau ukuran pemuda zaman sekarang maupun pemuda zaman dulu di zaman Rasul, ukuran 4 miliar untuk sekedar mahar itu kecil apa besar? Besar tuh ya. Saya juga paling cuma berapa gram emas ya. Apalagi kalau di Sunda ya. Kalau Sunda mah aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah emas 10 gram, sah tunai, udah sah saja gitu ya. Dan tidak mensyaratkan harus banyak-banyak, tapi kesediaan calon istri untuk menerima mahar sedemikian gitu ya. Orang Sunda mah gampang ya. Di zaman Rasulullah, subhanallah, ditambah dengan Siti Khadijah kekayaannya. Bagaimana kekayaan Siti Khadijah? Kekayaan Siti Khadijah itu bukan keluarga lagi, tapi subhanallah, kekayaan kota Mekah itu 1/2/3 pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Saking luar biasa kayanya. Ditambah dengan kekayaan Rasul, apa jadinya? Tapi subhanallah, semua itu habis untuk dakwah li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Sampai Rasulullah sering mengikat perutnya hanya karena kelaparan dan hanya tidak ingin membuat sahabatnya resah. Luar biasanya. Bahkan dikisahkan Siti Khadijah karena saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan sokongan harta yang sedemikian banyaknya habis di tengah perjalanan, sampai Siti Khadijah menyatakan, wahai Rasul, kalau seandainya ada tempat yang harus engkau kunjungi untuk berdakwah, sementara aku tidak bisa menemanimu lagi karena sudah dipanggil duluan, sedangkan engkau harus berdakwah, tidak ada alat untuk mendayung atau untuk dijadikan jembatan, maka gali saja kubur saya ya Rasul, jadikan tulang-tulang belulang saya untuk jembatan. Begitunya itu Siti Khadijah betapa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harta itu nggak ada apa-apanya bagi Rasulullah dan bagi Siti Khadijah. Nah, jauh sebelum ayat
matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Rasulullah sudah habis duluan. Kenapa? Karena Rasulullah yang pertama kali wajib untuk melaksanakan atas apa-apa yang aku perintahkan. Subhanallah ya. Cuma dikisahkan hanya satu kali ya. Satu kali Rasulullah memerintahkan tapi beliau lupa untuk melaksanakannya. Apa itu? Ketika pelaksanaan umroh, Rasulullah mohon maaf, haji ya, haji wada. Ya, haji wada. Haji yang perpisahan, haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah melaksanakan haji, kata Rasulullah, wahai sahabat, kumpulkan dam untuk disebarkan kepada fakir miskin. Rasul lupa itu ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melaksanakan dulu yang disebut dengan dam, pengumpulan saat itu hewannya domba gitu ya. Lalu Siti Aisyah saat itu, Siti Aisyah menyatakan, wahai Rasul, jangan engkau perintahkan. Tuh, para sahabat tidak ada yang melaksanakan. Coba engkau laksanakan dulu, baru memerintahkan. Rasulullah langsung menyembelih menyembelih domba dulu. Kemudian Rasul dilihat oleh para sahabat, maka para sahabat pun melaksanakan. Subhanallah ya. Itu dalam artian apa? Hikmahnya, sekalipun Rasulullah SAW senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupanya itu sebagai iktibar bagi umatnya bahwa lupa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak sampai meruntuhkan harkat, derajat dan martabat manusia. Ya, Rasul itu lupa dan memang diskenarikan oleh Allah sehingga menjadi hukum tersendiri bagi umatnya. Sama halnya dengan guru saya ya namanya guru hafidz, pasti melekat Al-Quran ya kan. Kemudian saat itu saya diimami sholat maghrib dan pas ayat yang dibaca itu pas giliran tentang ayat kursi. Subhanallah, padahal ayat kursi ya yang namanya hafidz sudah pasti ribuan kali mengulang-ulang itu ayat. Jangankan para hafidz ya, para hafidzoh, para anak-anak TP aja sudah biasa untuk mengulang-ulang ayat kursi tersebut. Tapi dilalahnya, subhanallah, itu sampai 5 kali beliau salah di dalam mengucapkan, kan dalam maghrib tuh ya, setelah Fatihah membaca ayat kursi, diulang lagi, diulang lagi, subhanallah. Tapi saya alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat terhadap guru saya, sehingga saya berhusnudzonnya, ini lidahnya lagi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbunya lagi dilupakan sehingga lisannya terpleset pada kesalahan terus 5 kali, sampai akhirnya beliau pelan narik napas, diam dulu sejenak, kemudian alhamdulillah lancar. Subhanallah. Jadi yang namanya lupa itu biasa-biasa saja ya. Jangan merasa malu dan juga jangan malukan orang lain, itu biasa-biasa saja. Rasul saja bisa lupa, apatah lagi ya kita sekalian gitu ya. Satu hal lagi, ketika Rasulullah SAW habis berperang sampai malam, Rasulullah dikisahkan terlambat sholat subuh sampai bangunnya itu karena di tanah lapang. Mohon maaf, kalau orang Madura nggak boleh bilang matanya ya, mata itu kan paling kasar itu bagi orang Madura, penglihatannya gitulah. Tapi kita mah nggak ada orang Madura ya, matanya gitu ya. Matanya Rasul sampai silau dengan cahaya matahari, mungkin lebih dari isyraq berarti ya, karena ada sinar matahari berarti sudah isyraq, menjelang isyraq. Kemudian para sahabat pun sama, tertidur. Tapi ini karena saking sunnah muakkadahnya sholat sunnah qobliyah subuh, maka Rasul sebelum melaksanakan subuh yang saat itu sudah jelas-jelas terlambat, kesiangan, tapi Rasul tetap melaksanakan sholat qobliyah. Subhanallah gitu ya.
Kenapa? Karena Rasul sering menyatakan rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat menjelang fajar itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam artian orang yang melaksanakan sholat sunnah, padahal sholat sunnah ya, bukan sholat subuh nih, apalagi sholat subuh gitu maknanya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh di hadapan Allah dan Rasulnya itu jauh lebih kaya daripada orang-orang yang kaya sekalipun tapi tidak pernah melaksanakan sholat qobliyah, bahkan tidak pernah melaksanakan subuh. Kenapa? Karena belum dapat hidayahnya gitu ya. Nah, subhanallah ya, kita melihat di urutan orang-orang terkaya di dunia, ada Bill Gates, ada Steve Jobs dan lain-lain sebagainya. Itu kekayaannya luar biasa banyak, tapi masih kalah. Dalam Islam ada yang paling terkaya di dunia dan tidak pernah terkalahkan sampai sekarang. Orangnya sudah meninggal, tapi kekayaannya terus berlipat ganda karena saham ditanam di saham-saham berikut turunannya, maksudnya turunan dari properti tersebut jadi properti lagi, jadi properti lagi. Siapa kira-kira? Subhanallah, Sayyidina Utsman, satu-satunya sahabat yang dituliskan di dalam ensiklopedia tentang kekayaan yang hartanya berlipat ganda sampai sekarang, itu adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman karena saking kayanya pengen merasakan jatuh miskin, tidak kaya. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan, digariskan menjadi orang kaya. Suatu saat Sayyidina Utsman pulang berdagang saat itu habis berdagang, bukan disimpan dalam uang, bukan disimpan dalam saldo karena nggak ada, dibelikan lagi dengan barang dagangan. Saat itu komoditi yang paling bergengsi adalah gandum dan kurma. Sebelum sampai ke Madinah, itu terdengar beberapa orang kafilah mau menawar dagangan Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, aku belum sampai ini ke Madinah, kenapa kau tawar sedemikian tinggi? Katanya. Nggak apa-apa, wahai Utsman, udah kamu berapa harganya? Aku bayar dengan 3 kali lipat, katanya. Makin curiga lah Sayyidina Utsman. Kemudian datang lagi, ada yang 5 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, sampai itu yang paling tinggi, katanya. Saya kata Sayyidina Utsman, nggak ada yang mengalahkan calon klien saya, katanya. Berapa? Katanya. Calon klien saya menjanjikan 10 kali lipat, bahkan lebih dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha itu. Allah melipat gandakan, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Subhanallah. Gak ada, wahai Utsman, yang pengusaha yang berani menawar dengan harga yang tinggi seperti itu. Kamu mah cuma pengusaha manusia. Ada yang jauh lebih dahsyat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tadinya pengen kaya, pengen miskin, kemudian sama Allah malah dikayakan lagi. Akhirnya semuanya diberikan kepada penduduk kota Madinah yang memerlukannya. Karena kata Rasulullah, orang yang menafkahkan hartanya bukannya semakin miskin, bal yazdad, ditambah oleh Allah, baik secara fisik maupun keberkahan itu akan bertambah. Subhanallah ya. Maka saya belajar kepada, mohon maaf ya, lagi-lagi guru saya ini, satu-satunya pesantren dan satu-satunya masjid yang tidak ada kencelengnya itu di Suryalaya. Saya melihat di Suryalaya, di pelataran masjidnya nggak ada, di makamnya nggak ada juga, di madrasah nggak ada, atau barangkali di luar pagar Suryalaya nggak ada. Bahkan di tempat-tempat yang itu milik Suryalaya, tanah Suryalaya, ternyata nggak ada sama sekali. Satu-satunya masjid yang tidak ada kencelengnya itu masjid-masjid yang ada di wilayah Pondok Pesantren Suryalaya. Ini dari mana ini? Saya bilang, setiap orang yang datang itu senantiasa dikasih makan.
Dan makan itu yang saya rasakan 3 kali itu ya, makan gratis. Ba'da subuh, setelah isyraq makan. Ribuan orang yang hadir pasti makan. Kemudian kalau ada manakiban, ya pas setelah manakibannya pukul 11 makan lagi. Kemudian setelah asar makan lagi. Kemudian ba'da isya makan lagi. Itu kalau hari-hari biasa 3 kali makan. Kalau ada manakiban berarti 4 kali makan. Saya tanya, telusuri, Kiai, bukan ke keluarga pengersanya, Kiai, ini dari mana? Kok Surele banyak banget ini uangnya, katanya. Yo, lagian bagaimana ini semua orang kok dikasih sedekah, katanya. Ini sejarahnya terkait dengan Abah Sepuh. Dulu ketika beliau diundang ke daerah Garut, belum ada pesantren Suryala ya, hanya berupa majelis saja. Diundanglah ke daerah Garut. Kemudian perjalanannya itu melewati hutan yang namanya Tasik. Garut kan hutan mulu. Kemudian di tengah hutan beliau sudah merasa lapar. Beliau berkata kepada temannya, nanti aja di pengajian kan bisa makan dan ada ongkosnya, katanya. Tapi ketika pengajian dilalahnya tidak ada yang menyuguhi, gitu ya. Jangankan makan, minum aja nggak ada. Beda dengan di sini mah setiap pengajian makan mulu. Lalu dengan pengharapan, mohon maaf, ini mah namanya juga manusia biasa, gitu ya. Dengan harapan, barangkali nanti panitia ngasih ongkos. Subhanallah, dilalahnya sama Allah dilupakan itu panitia, dia tidak ngasih ongkosnya. Nah, sampai hutan belantara yang dilewatinya lagi untuk pulang, terucaplah ucapan beliau. Apa itu ucapannya? Kalau saya punya majelis yang lebih besar dari sekarang, katakanlah pondok pesantren, cadu, kalau bahasa Sunda itu cadu, gitu ya, haram para tamu saya pulang dalam keadaan lapar dan juga pulang dalam keadaan khawatir. Maksudnya tidak bisa pulang, gitu ya. Dalam artian setiap tamu saya yang datang ke saya itu wajib makan. Kemudian kalau dia ternyata memerlukan ongkos, saya kasih ongkos sampai sekarang. Nah, dari situ mungkin murid-muridnya berusaha untuk mencontoh beliau. Ya, sedikit lagi. Ada satu masjid yang datang, ini kenapa, katanya majelis duha suka ada makan makanan? Enggak, ini mah hanya sekedar makan biasa, gitu ya. Padahal maksud para pengurus itu mencontoh pangresa Abah. Pangresa Abah itu kalau ngaji wajib makan dulu dan sebelum ngaji harus membawa uang sekedar ongkos pulang dan pergi, biar memutus harapan kepada makhluk ingin diperhatikan dan ingin disuguhi. Nah, seperti itu ya. Jadi kami dan juga para pengurus majelis duha sekarang metodenya lain lagi, menyodorkan proposal untuk ke masjid. Di situ dikatakan kami sudah menyiapkan makanan sendiri. Jadi masjid-masjid yang kami datangi tidak perlu menyuguhi kami karena kami membawa sendiri. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.